Playboy. Bukan saya, Oh bukan. teman saya. Waduh, belum apa-apa. Hari ini Odi Ajala hadir untuk bikin konten bersama dengan saya. Odi Ajala seperti yang lo tahu akan menjalankan spesialnya yang kedua, yaitu ceritain lagi lah. Lanjutan, bukan lanjutan, ya mungkin bisa dibilang lanjutan dari Ceritain Aja Lah, spesial yang mungkin lu udah tonton ada di comika.id, yang kisah ngenesnya diceritain aja lah. Nah dia sekarang mau bikin Ceritain Lagi Lah itu di teater kecil Jakarta di Taman Ismail Marzuki. Itu salah satu tempat yang gue incer tapi belum pernah nemu kesempatan untuk manggung di situ. Ngapain nih? Tempatnya bagus. Lu bisa mulai beli tiketnya di comika.id. Iya, dengan harga tiket 100.000 untuk satu tiket dan 150.000 untuk 2 tiket di kategori Saat Menjadi Teman Sekarang. Oke, jadi silakan cek aja di comika.id, harusnya informasi ada. Betul. Tapi yang aneh dari konten sekarang adalah orang kan kalau ngonten sama gue kan biasanya gue yang nanya. Iya, Dia bilang dia yang akan nanya sama gue. betul. Oke, fine. Saya mau nanya beberapa hal yang kepikiran di saya dan apa nih? Gini aja biar mikrofon keluar. Tuh. Oh gitu. Udah cukup udah. Yang emang mau saya bahas juga di pertunjukan. Ya apa? Ceritain Lagi Lah. Tentang apa? Ntar gue nggak bisa jawab. Pasti bisa lah Bang Panji mah. Kan Bang Panji jago ngomong. Iya sih. Tapi kalau nanya pertanyaan matematika atau kimia kan gue nggak mampu untuk menjawab. Emang nggak menguasai. Kan pertunjukan Ceritain Lagi Lah juga nggak bakal bahas matematika. Ya kan coba tahu kan kita nggak tahu. Anda kan Nggak. jok dokter, Enggak Bang. pelawak murni. Tidak. Oke. Apa? Kan jadi opener Bang Abdur juga saya nggak bahas pendidikan. Iya benar juga sih. Iya benar. Nggak Oh ya lu lagi jadi opener ya? Betul. Dan akan jadi opener di Jakarta juga. Iya. Ya oke. Oh, mungkin sih ketika ini tayang udah lewat sih. Udah lewat. Tapi oke. Terus Pertanyaannya ada beberapa dan saya akan mulai dari yang pertama itu adalah kenapa sih orang-orang yang mungkin seumuran sama saya sekarang lebih banyak yang berani ngomong di sosmed orang tuanya toksik, terus abusive, gitu-gitulah pokoknya. Pokoknya berani mengekspresikan diri tentang perlakuan orang tuanya ke sosial media terutama. pertanyaan bagus karena sebenarnya aneh juga tuh. Betul. Sebenarnya aneh. Untuk lu itu aneh? Untuk saya aneh karena sebenarnya saya juga punya cerita itu tapi Kalau menurut gua sih salah satunya karena generasi sekarang ngelihat banyak orang lain ngelakuin itu. Gua emang nggak jauh-jauh ya. Gua ngeliat ke anak gue sendiri aja. Anak gue yang cewek itu terbuka sekali loh untuk ngasih tahu kelakuan gue, kelakuan Mila ke sosmed. Lu kalau follow TikToknya Shira itu sering mereka ulang momen Gamila marah-marah atau momen gue menjawab tolol. Jadi dia reka ulang gitu. Kayak misalkan gini, si Shira bikin TikTok nih. Duh, gue naruh handphone di mana ya? Terus dia jadi gue. Emang terakhir kali kamu lihat di mana? Kalau gue tahu terakhir kali gue ngeliat di mana ya, gue nggak akan nyari dong gitu. Jadi direka ulang gitu. Tapi kan orang jadi tahu, oh si Panji kelakuannya kayak gitu ya gitu. Nah gue rasa tuh hal-hal kayak gitu karena dia ngeliat orang lain ngelakuin itu juga, sehingga dia pikir itu normal. Bukan normal ya, tapi ya biasa aja. pilihan. Jadi ada pilihan untuk ngelakuin itu gitu. Jadi faktor terbesarnya karena dia ngeliat orang lain kayak gitu. Faktor terbesar kedua adalah karena dia tahu orang tuanya nggak ada di sosmed. Oh iya. Iya. Anak gue waktu tahu gue follow dia di Twitter, dia nge-tweet sesuatu, terus gue tanyain, terus dia kaget itu, oh iya gue lupa ya, bokap gue bisa follow gue gitu. Gitu. Jadi 2 faktor. Tapi emang apa ya? Apa yang membuat dia sampai berani berekspresi dan sikapnya segitunya gitu sama orang tuanya? Emang bisa sampai ekstrim apa sih? Se-ekstrim apa? Kayak ada yang bikin tweet ngedetailin orang tuanya toksik tuh gimana. Orang tua toksik itu apa? Marah-marah? Marah-marah terus Marah-marah toksik? Maksudnya orang tua marah-marah disebut orang tua toksik? ada yang bilang gitu, terus ada Aneh yang banget dah. maksain anaknya untuk kuliah di sini, sekolah di sini, kerja di sini gitu. Padahal itu klasik orang tua sih, dari zaman dulu kan gitu kan? Iya sebenarnya mungkin. Dan lu mikir kenapa mereka berani nyari teman menurut gue? Oh. Nyari teman, nyari support. Kalau dia nggak disupport sama orang tua, cukup membuat dia tenang untuk tahu di luar sana ada orang yang antara masalahnya sama gue, atau at least dia mensupport gue. Iya lu yang bener gitu, padahal belum tentu ya. Bisa jadi bener orang tuanya kan. Kalau misalkan ada anak yang bilang gue pengen jadi penyanyi tapi suaranya emang busuk gitu,
yang nggak ketolong sama autotune, kan orang tuanya bener. Masa anaknya, wow, toksik lu, lu nggak percaya sama mimpi gue pengen jadi penyanyi. Nah, suara lu jelek, ya kan? Kan bisa aja kan? Iya, sama kayak waktu Dipo pengen jadi ninja kan? Iya. Kan gue ngelarang kan dia jadi ninja. Apakah gue orang tua yang toksik? Di mata dia bisa aja kan? Anjing toksik banget, gue pengen jadi ninja, emang kenapa? Lah aneh lu, gitu kan? Kalau itu emang aneh sih. Lah iya. Nah, sebenarnya seaneh apa sebuah cita-cita anak itu yang jadi perdebatan di mata orang tua. Kayak gue selalu bilang, kalau lu pengen jadi gamer, terus lu dilarang sama orang tua lu, tapi pada saat bersamaan lu nggak pernah cerita sama orang tua lu tentang dunia gaming, jangan aneh, jangan bingung. Orang tua lu taunya Halma, ya wajar aja dilarang jadi gamer, orang game yang dia tahu Halma. Gitu. Kalau Dipo nunjukin dunia ninja, bakal tetap Gue akan bilang, nih kita andaikan dia beneran jadi ninja, terus dia mencoba, ayah nih lihat nih, jadi ninja tuh keren nih, ada ninja-ninja terhormat, segala macam. Gue mungkin, kalau emang dia beneran jadi ninja, ini kan sekarang umurnya 15 tahun kan, bentar lagi 16 tahun, jadi udah mulai dewasa nih. Gue mungkin akan bilang, bukannya ayah ngelarang kamu, tapi ayah khawatir kamu kenapa-kenapa gitu. Ayah nggak percaya sama kemampuan ninja aku gitu, tapi dia bilang. Ya, tapi ayah kekhawatir aja sih. Kalau kamu bisa menenangkan ayah bahwa kamu akan baik-baik aja. Kayak jangankan jadi ninja, kamu jadi tentara ayah juga khawatir gitu kalau gue. Oh, Iya. tetap dilarang. Yang pasti gue akan mencoba memastikan pertimbangan dia matang. Udah itu aja. Oh, oke. Gue nggak ngelarang Dipo jadi apapun kok. Dia mau jadi apapun boleh. Cuman gue mau ngasih tahu bahwa pilihan lu tuh ada resikonya. Gitu. Kalau pada akhirnya tetap jadi ninja, Ya udah, saya juga. Saya akan menjadi ninja yang mengawasi dia dari belakang, sehingga ketika dia kenapa-kenapa dan dia dibunuh samurai, tiba-tiba tuwiu, ayah gitu. Ada guanya muncul jadi ninja juga. Ini aku nak, gitu. saya sangat menantikan momen ini. Lo tau nggak bahwa waktu itu gue pernah ke ini lanjutan dari Beat anak gue menjadi ninja, tapi nggak pernah gue ceritain sebagai Beat. Gue sama Gamila di Poshira pernah ke Kyoto. Terus iya, Kyoto tuh kota kecil yang memang tradisional. Biasanya kalau ngeliat ada turis-turis atau selebgram pada pakai kimono, pakai itu tuh lagi di Kyoto bawa tas kecil. Karena kalau lu lagi di kota tersebut, orang pada ngelepas baju biasa, pakai baju tradisional. Di situ ada sekolah ninja. Terus gue bilang sama Dipo, Po, kamu tahu nggak kalau di Kyoto ada sekolah ninja? Digini gue bilang, nanti beneran mau dia. Nggak jadi. Apa ya kata dia? Nggak jadi. Takut diseriusin sama anak gue. Ya gitulah. Tapi terus berarti emang dari anaknya, bukan mungkin dari orang tuanya juga emang belum siap jadi orang tua atau belum siap mungkin ngejalanin parenting. Menurut Bang Panji lebih besar kemana kecenderungannya dari anaknya? Menurut gua kebanyakan orang nggak nyangka bahwa parenting akan seperti itu. Walaupun dia juga jadi anak dari seorang parent, jadi dia ada gambaran kan, oh begitu ya jadi parenting gitu. Tapi giliran dia jadi parent, dia nggak nyangka gitu. Lebih gampang kayak pengamat politik, itu akan selalu bisa ngomong yang ideal. Ngerti nggak? Jadi pengamat politik, oh presiden ini, menteri ini salah, harusnya gini. Waktu dia jadi pengamat politik selalu seperti itu. Tapi nanti ketika dia gabung ke pemerintahan, dia nggak seidealis ini karena dia tahu ketika gue udah di sini, gue harus ngambil pilihan. Kalau di sini kan gue cuma bisa bilang apa yang benar, tapi gue nggak ngambil pilihan. Ketika di sini, gue harus jalanin keputusan itu. Dan banyak kan pengamat politik, Andi Malarangeng tadinya kan komentator, tiba-tiba terus gabung ke sini, banyak banget. Orang tua juga kayak gitu. Kalau kita bukan jadi orang tua, gampang untuk kita bilang harusnya gini, harusnya gitu. Pas kita jadi orang tua, kita punya banyak pertimbangan dan ketika keputusannya di tangan kita jadi lebih khawatir gitu. Jadi menurut gue banyak orang tua nggak nyangka bahwa, oh ternyata kayak gini. Makanya lebih banyak orang ketika jadi orang tua jadi lebih respect sama bapaknya atau lebih respect sama ibunya. Jadi lebih nggak nyangka aja. Plus anaknya sendiri kan makhluk yang berbeda dengan dia. Ngerti nggak? Waktu dia jadi anak, terus dia punya bayangan orang tua seperti apa. Oh, gini nih dinamikanya. Tapi pas dia punya anak, ini makhluk beda lagi. Sehingga dinamika dia dengan orang tuanya nggak bisa dipraktekkan ke anak yang ini spesifik gitu. Jadi ngeblank lagi gitu. Gimana ya gitu. Biar tetap bisa harmonis, siapa yang lebih harus menyesuaikan? Oh, orang tua. Tetap orang tua. Iyalah, tetap orang tua. Orang tua pengalamannya lebih panjang, harusnya lebih bijak karena pengalaman tersebut, dan
harus ingat bahwa dia pernah punya pengalaman jadi anak dan dia sekarang lagi jalanin pengalaman jadi orang tua. Anaknya hanya punya pengalaman jadi seorang anak, sehingga dia yang harusnya lebih tahu apa yang mesti gue lakuin. Ini mah nggak punya pilihan. Cuman nggak semua orang tua mau melakukan itu. Berarti kalau misalnya ada anak yang bilang orang tuanya toksik, terus orang tuanya tahu, berarti orang tuanya yang harus nyesuaiin anaknya. Orang tuanya sih sebaiknya, tapi ini idealnya ya, karena kan gue bukan orang tua yang terjadi ngalamin itu, tapi idealnya adalah orang tuanya duduk, ayah lihat postingan kamu, nggak mau ngomong langsung aja gitu. Tapi tipikal ayah seperti ini sih biasanya bukan tipikal ayah yang akan membuat anak yang ngomong toksik, ngerti nggak maksud gue? Iya sih. Iya. Kalau misalkan anak itu ngomong orang tuanya toksik, kemungkinan besar bapaknya buru-buru akan ngedudukin, paling digampar atau apa gitu. Bisa jadi. Iya, jadi susah untuk mengatasi. Kalau emang anaknya, kayak gini, anak bisa komplain, masalahnya yang benar siapa? Itu aja dulu. Dari kacamata luar, yang benar siapa? Kalau misalkan ternyata yang benar sebenarnya orang tuanya, tapi anaknya komplain, kemungkinan besar orang tuanya bisa punya peluang untuk ngedudukin anaknya. Tapi kalau misalkan anaknya komplain orang tuanya toksik dan orang tuanya beneran toksik, nah ini susah banget nih. Gue sering ditanya kayak gini, dan gue selalu nyaranin anaknya untuk keluar dari rumah. Kalau lu benci sama orang tua dan orang tua lu toksik, tapi lu masih hidup dari orang tua, nggak bisa ngapa-ngapain lu. Kalau lu beneran gak setuju, cabut, cari jalan sendiri. Dan nggak masalah kalau gitu, Bang? Nggak masalah. Ngebuktiin bahwa kita juga bisa hidup sendiri dengan cara yang sebenarnya harusnya gini loh gitu. Nggak masalah selama konsekuen aja. Jangan sampai kemudian dia ngambil keputusan untuk, gue mau mandiri gitu. Terus ketika kehidupan tidak berjalan dengan yang dia inginkan, yang disalahin orang tua, ini gara-gara orang tua nih gue hidup sendiri. Lah, lu yang cabut. Lu yang harus sukses. Pada akhirnya, sekarang ataupun nanti, seorang anak akan lepas dari orang tuanya. Ini masalah waktu aja. Jadi, kalau ditanya, emang nggak apa-apa? Ya, bukannya nggak apa-apa, emang akan kejadian. Ini cuma masalah mau sekarang atau mau entar. Tapi ketika lu jalan mandiri sendiri, dan lu gagal sebagai orang yang mandiri, jangan kemudian lu nyalain orang tua, karena keputusan lu untuk mandiri sekarang, gitu. Lu ada masalah sama orang tua lu ya? Yang nonton pasti nanya itu soalnya. Dia nanya-nanya kayak gini ada masalah. Lu punya anak ya? Enggak. Sebenarnya saya punya cerita keluarga juga, tapi nggak pernah punya momen untuk cerita dan nggak tahu kapan waktu yang tepat untuk cerita. Dan kayaknya setelah ngedenger cerita banyak orang, tweet di Twitter tentang orang tua toksik, abusive gitu-gitu, kayaknya orang tua saya nggak seberapa deh. Jadi lu punya perbandingan sekarang. Tadi lu pikir gimana banget, dan ternyata nggak gitu gimana banget, dan lu jadi lebih ready untuk cerita. Iya. Dan emang kayaknya harus diceritain gitu, makanya saya bikin cerita Nagila. Gue pikir soalnya di terakhir kali kita ngobrol soal ceritain lagi lah, ada relationship pasca perempuan berinisial S. Itu juga. Tapi ternyata ada lagi lebih dalam lagi dari itu. Iya, sebenarnya yang tentang keluarga ini yang pengen banget saya ceritain lagi gitu. Karena saya nggak pernah punya momen untuk cerita soal ini. Iya. Nah, menurut Bang Panji, kenapa orang punya momen untuk kenapa dan kapan orang punya momen untuk nyeritain keluarganya, atau tiba-tiba cerita aja nggak apa-apa sebenarnya ke orang-orang? Karena saya merasa kalau saya tiba-tiba cerita ke orang kayak ngapain gitu. Nggak, sebenarnya secara umum orang Indonesia tuh masih aja berpikir bahwa aib tuh nggak boleh diceritain. Kan gitu kan? Yang lu ceritain tuh kan aib, jangan disebar-sebar lah gitu. Cuman menurut gue tuh jatuhnya perspektif. Kita ngelihatnya jangan itu sebagai aib, itu masalah. Yang kalau nggak diceritain nanti nggak selesai. Mungkin itu aib, tapi itu juga pada saat yang bersamaan adalah masalah. Masalah kadang penyelesaiannya butuh bantuan orang lain. Orang lain hanya bisa tahu kalau kita ceritain. Jadi kalau misalkan ada orang bilang itu aib jangan diceritain, ya mungkin aib untuk gue, mungkin aib untuk dia, mungkin aib untuk lu. Tapi ini masalah yang kalau gue nggak ceritain nggak ketemu solusinya. Terus gimana dong? Masa gue hidup dengan masalah seperti ini mulu gitu kan? Jadi kalau lu ngelihat itu bukan cuma sekedar aib, bahwa itu masalah juga, orang lebih permisif untuk cerita. Nah, yang berarti sebenarnya kapanpun bisa cerita. Apalagi sebagai komika yang orang tunggu tuh emang cerita kita. Oh, dia mau cerita apa lagi sih gitu. Jadi dan enaknya jadi komika tuh gitu. Kalau enggak yang jadi
korban bahkan istilahnya dari cerita kita, teman-teman kita. Kayak dia nggak punya masalah sendiri gitu, ya nggak sih? Kalau nggak berarti ke psikolog kan? Kalau psikolog kan nggak semua orang berkenan, dan menurut gua psikolog, by the way psikolog tuh banyak yang gratis, dan juga psikolog tuh di handle BPJS gitu, jadi masuk dalam cakupan BPJS gitu. Cuman orang masih nggak terbiasa aja. Ya untungnya lu komika, lu cerita sama penonton lu menurut gue, dan penonton juga kadang-kadang tanpa sadar tuh nyari gitu. Nyari, dia pengen dengar, oh dia mirip deh sama gue gitu. Iya. Kapanpun cerita, kalau lo mau mencerita aja. Tapi harus lucu. Nah itu bebannya. Itu bebannya. Tapi kan Anda kan pelak murni. Iya sih. Gue dengar dari cerita orang-orang kan Anda sukses mulu jadi opener Abdur. Amin. Iya. Dan aneh-aneh lagi. Main bulu tangkis ada salah satunya. Ya. Iya ya. Iya. Kapan mau cerita aja. Nah, dari situ berarti seberapa besar pengaruh perlakuan orang tua atau parenting terhadap karakter Karakter apa? anak? Gede banget. Seberapa besar pengaruh kan? Iya. Misalnya Gede banget. kalau orang tuanya begini, anaknya bakal jadi gini. Iya, gede banget. Gede banget. Gua adalah wujud dari orang tua gue. Lu juga kayak gini kurang lebih. Bukan cuma secara perangai ya. Gue bukan baru sadar. Gue tuh menyadari bahwa ada banyak gerak-gerik gue tuh gerak-gerik bokap gue. Bahkan Gamila ngasih tahu, lihat anak lu jalan, lihat anak lu. Tuh kayak lu tahu gitu. Bahkan gue pernah difoto lagi mirip. Jadi bukan cuman jatuhnya mimicking gerakan, tapi sifat dan sikap kita tuh ada hubungannya sama orang tua kita. Nah makanya jadi orang tua tuh berat banget. Kalau dipikir-pikir baik-baik ya, berat. Makanya gue paling malas tuh kayak followers gue kan suka bilang, "Bang, ini dong sharing soal parenting." Ya Allah, kayak gue bener aja gitu. Gue takut ntar tiba-tiba anak gue yang dikenal sebagai, oh si Panji hebat ya parentingnya, tiba-tiba ngelakuin sesuatu, terus udah gitu jadi kayak patah gitu. Nggak tau gak sih kayak couple goals itu. Gue juga nggak suka disebut couple goals gitu. Karena kan jadi patah banget kan. Couple goals tiba-tiba pemukulan gitu. Sama. Makanya jadi orang tua itu sebenarnya beban banget, karena udah mah nggak ada sekolahnya, kesalahan yang kita lakukan ke nih anak nanti akan terlihat dalam bentuk trauma bisa jadi belasan tahun kemudian gitu. Itu kelihatan di gua, kelihatan di Gamila, kelihatan di semua orang yang gua tahu. Itu yang gua takutin terjadi sama Dipo dan Shira gitu. Sekarang aja nggak kelihatan. Tiba-tiba gedenya jadi politisi yang membenci komedi kan gitu. Pasti gara-gara gue juga nih. Gitu. Kalau di pos saya tetap nungguin dia jadi ninja. Sekarang kalaupun dia jadi ninja, dia akan jadi ninja yang seneng gambar animasi. Itu ninja animasi dia tuh. Kerjanya seneng gambar dia. Nah, terus berarti iya sih. Apa yang saya lihat di rumah berarti. Lu tuh anak berapa sih? Anak pertama, Bang. Dari? 4 bersaudara. Yang paling tua aja kayak gini, gimana adek-adeknya? Ada lu laki perempuan? 2 perempuan, 1 laki-laki. Gimana tuh lu sebagai abang? Atau nggak pernah peduli? Di sini mulu lu, gue liat lu tuh nggak pernah ngurusin adik-adik lu. Bukan nggak peduli sebenarnya, Bang. Lebih ke minder. Hah? Kok malah minder abangnya? Karena saya nggak bisa jadi kakak yang baik menurut saya. Kakak yang baik apa? Ya, yang kayak teman-teman saya. Kayak mereka itu dekat sama adiknya, sering ngobrol, sering main bareng. Kalau main bareng mah ini nanti aja deh. Tapi emang apa susahnya untuk ngobrol? Nah, saya nggak tahu, Bang. Iya, Saya sama orang aja nggak pernah ngobrol. Iya bener juga sih. Mungkin karena parenting orang tua saya. Orang tua lu juga bukan tipikal yang talkative gitu ya? Sebenarnya ibu saya sering ngajak ngobrol sih. Tapi saya nggak pernah mau. Lu pernah ngeliat orang tua lu ngobrol? pernah. Sering. Berarti Berarti sebenarnya orang tua lu tuh kalau jarang deh. jarang. Karena ayah saya tuh pulangnya malam mulu. Ya mungkin gitu. Itu juga mungkin yang memberi dampak gitu. Kayak gua sama Mila kan bukan tipikal pasangan yang dikit-dikit glendot, bukan tipikal pasangan yang suka peluk-peluk dari belakang terus cium gitu, bukan tipikal kayak gitu. Kadang-kadang gue berpikir, dan pernah ngobrol juga sama Mila, cara kita menjalankan relationship
itu jadi patronnya mereka nggak ya? Ini tuh apakah ini dianggap tidak hangat sebagai sebuah pasangan? Apakah kemudian anak kita jadi kayak gini? Melihat cinta, karena kan cara dia ngelihat cinta, kalau misalkan gue sama Mila tipe-tipe yang gelendot, terus kayak selalu pakai panggilan bebek, beb gitu, kan ada kan suami istri kayak gitu, gue bisa memaklumi kalau dia ke pasangannya kayak gitu juga, karena yang dia lihat emang begitu. Nah kalau misalkan gue sama Gamila kan, orang juga sering banget lihat, kan lebih kayak temen kan, ngobrol, diskusi dan segala macamnya. Apakah itu kemudian gitu juga kanak-kanak, karena itu patron yang dia lihat, apakah itu baik, apakah itu buruk, gue juga nggak tahu. Nah ini yang susah menjadi orang tua nih. Dan mungkin kayak gitu juga, mungkin karena lu jarang ngelihat obrolan terjadi dengan hangat gitu. Duduk sekeluarga makan malam bareng sering? Nggak pernah. Nah ya itu kan, karena itu nggak pernah terjadi kan nggak pernah terbangun. Sehingga ya wajar aja lu jarang ngobrol sama adek lu. Orang ngobrol di dalam keluarga aja nggak pernah dipancing sama bokap nyokap lu gitu kasarnya. Berarti ada kemungkinan besar juga saya jadi orang yang pendiam juga karena... Iya, besar kemungkinan, iya. Termasuk lu nggak bisa ngewe mungkin juga ada deh, lu mesti nonton diceritain aja lah. Sebenarnya ada satu cerita yang pengen saya ceritain tapi nanti aja kali ya dipertunjukkan. Tentang keluarga yang mungkin pengaruhnya besar banget, jadi membuat saya jadi orang yang pendiam, terus minder, terus lebih banyak cengar-cengir. Tapi nanti aja lah. Kayak karakter Glenn di Mendarat Darurat saya lihat-lihat Anda ya. Anda gagap nggak? Belibet. Iya, kalau iya, ngomong. iya, iya. Kalau Berarti gagap jangan-jangan ya. Anda Glenn Mendarat Darurat Anda. Bisa jadi. Reza Rahadian Anda ini. Nanti bakal lu bahas. Iya. Udah ketahuan setnya totalnya berapaan kurang lebihnya? Belum sih. 50-an menit? Oh belum tahu. Ya, minimal 40 menitan. 40 menitan. Iya. Cukup lah itu, spesial disebut spesial. Iya. Iya, makanya kan saya ngajak banyak orang. Iya, terakhir kali kita ngobrol belum ada venue ya? Udah. Oh di sini tadinya? Apa? Tadinya venue di mana waktu kita ngobrol? Udah di teater kecil. Oh di teater kecil ya? Iya. Lupa gue. Ada perubahan apa lagi? Cuma di... Selain tiketing? Promotornya jadi Comika ID. Terus harga tiketnya jadi 100 dan 150 ribu. Sama openernya. Jadi Fikri Skoy yang satu itu. Fikri Skoy. Iya. Terus sama gitu? Alif Rivelino. Oh itu juga ada masalah sama keluarganya tuh? Iya, makanya. Iya, iya. Saya nyari yang Benang merah? sebenang merah. Ada MC-nya? MC-nya Rais sama Ilham. Oh, okay. Rais juga ada masalah keluarga. Bener. Ilham nggak Ilham punya apa lagi? Iya. Boro-boro punya masalah keluarga, punya keluarga aja kagak. Iya. Seru sih kayaknya. Gua ngapain? Boleh Bang Panji kalau mau datang. Bang Panji juga ada masalah keluarga kan? Oh ada. Dari dulu. Orang tua gue cerai. Iya. Nah. Bener juga sih. Tapi gue nggak mau sekedar stand up. Apa? Jadi properti deh. Boleh. Iya. Gue diam gitu di atas panggung. Tanggal berapa gue lupa? 13 Mei. 13 Mei. 13 Mei. 2 minggu setelah Lebaran kalau nggak salah. 2 minggu setelah Lebaran. Masih dalam suasana yang suci. Iya. Bersih. Masih dalam suasana abis ketemu keluarga juga sih. Iya. Iya betul. Ya wah pas banget sih, pas banget. Nempel tuh soalnya tuh ya kan pengalaman berlebaran dengan keluarga tuh antara membawa kehangatan atau melanjutkan suasana dingin yang selama ini terjadi. Iya benar juga sih. Pas. Jam berapa? Jam 7? Jam 7 open gate-nya. Show-nya mungkin jam 8 mulainya. Oke. Nah, kayaknya harus diceritain deh biar lebih kena. Tapi saya males. Males kenapa? Males? Kayaknya nggak semenarik itu sebenarnya Bang. Ngajak Alif, ngajak Rais dan Ilham juga takut malah lebih bagus cerita keluarga mereka dibanding. Kan bukan masalah bagus-bagusan, masalah ceritanya siapa. Kalau ini pertunjukan lu kan berarti kan datangnya untuk dengar cerita lu. Bonusnya dengar cerita mereka. Iya sih. Iya. Kayak gua nggak ngerasa aneh dengan kekhawatiran lu karena dulu gue juga kayak gitu. Terutama tahun 2012 gue ingat gue pernah manggung di Balai Kartini. Balai Kartini itu pengen dikenal sebagai tempat stand up juga. Jadi dia bayar gua untuk bikin spesial. Terus namanya Abis Gelap Terbitlah Tawa. Bawain setnya MDB. Tapi openernya Bintang BT. Gue sempet khawatir tuh. Anjing ini dar der dor nih. Sama Krisna Hareva.
wah ini mah dar kalah nih gue. Tapi lama-lama setelah gue pikir-pikir, orang kan datang untuk nonton gue. Bonusnya adalah bintang BT, bonus yang menyenangkan lagi. Tapi mereka datang untuk nonton gue. Ya udah, gue nggak punya beban apa-apa selain deliver joke gue dengan baik. Lu juga gitu. Apalagi kalau Alif kan udah nge-branding dirinya dengan anak broken home kan. Iya. Tapi sebagus-bagusnya Alif, paling 5 menit kan? 10 menit? 10 menit sih. Iya. Nggak ada apa-apanya dibanding lu 40 menit, beneran deh. Jadi kayak ada makanan utama, terus ada bawang goreng. Seenak-enak itu bawang goreng, ya kan orang makan nasi gitu. Ngerti maksud gue? Iya sih. Iya, nggak usah khawatir lah. Oke. Nah ini juga mungkin pengaruh dari rumah. Orang tua, iya. Minder, segala macam. Iya. Tapi bukan cuma itu, lebih ke komika muda tuh biasanya banyak khawatirnya. Iya sih, banyak banget. Iya. Padahal ada hal-hal yang mesti dikhawatirkan, materi, lucu atau tidaknya materi. Mending fokus ke situ. Kan berangkatnya dari sini. Hah, maksudnya? Dari menarik atau tidaknya ceritanya. Iya, artinya menarik. tapi nggak usah dibandingin sama si yang ada Alif, ada Rais, nanti mereka lebih nggak usah dipikirin ke situ, udah fokus di joke sendiri aja. Kalau joke sendiri sih lucu sih harusnya. Bagus. Saya lebih khawatir menarik atau enggaknya bang. Kalau lucu atau enggak. Yang dicari dari orang beli tiket lu tuh udah pasti subjektivitas lu, udah pastilah. Sebenarnya gini sih, perjuangan kita tuh dibikin orang untuk beli tiket, dan itu juga perjuangan itu bukan perjuangan maksa orang yang nggak mau, tapi orang nangkep nggak sih gue tuh mau bikin pertunjukan apa, itu yang paling pusing. Tapi sekalinya orang udah beli tiket, berarti mereka memutuskan untuk nonton, udah pasti udah menarik. Kalau nggak mereka nggak beli tiket. Jadi ketika udah hari H nggak usah khawatir lagi. Kekhawatiran itu justru di momen-momen kayak gini, yang nonton video ini ngerti nggak nih bahwa pertunjukan gue bakal tentang keluarga kayak gitu-gitu. Itu yang paling penting. Kalau yang nonton itu ngerti dan bilang mau beli, udah selesai urusan. Ketika datang di teater kecil, itu orang udah menganggap lu menarik, makanya beli tiket. Udah, bawain aja materi. Semoga menarik lah ya teman-teman. Amin. Menarik. Harusnya sih kalian bisa nangkep. Iya. Kenapa saya orangnya begini, kenapa saya nanya-nanya ke Bang Panji tentang keluarga. Karena narkoba. Bukan. Karena orang tua. Karena keluarga. Karena bentukan keluarga di rumah juga. Dari keluarga, terus di lingkungan Bokap juga. lu sekarang umur berapa sih? Tahu nggak? Kelahiran 68 bang. 68. 5 berapa tuh berarti? Oke. Bagus. Dan Jangankan orang lain, gue aja gantung sama cerita-cerita lu. Ini kan hari ini kan lu kan lebih banyak nanya ke gue. Kan gue jadi mikir, kenapa dia nanya kayak gitu? Ada masalah apa sih di keluarganya? Kan gitu kan? Kan gue jadi pengen tahu cerita lu kayak apa. saya juga sebenarnya pengen cerita tapi kayaknya nanti aja deh. Ya udah di show aja udah. Iya. Ada lagi pertanyaan yang bisa gue bantu jawab nggak? Apalagi ya? Kalau nggak juga nggak apa-apa. Paling nanti kita tunggu di pertunjukannya aja. Kayaknya udah sih, yang dari saya set udah. Oke kalau gitu. Kalau lu juga penasaran, kita tunggu aja. Soalnya nggak ada live streamingnya. Iya. Ya, jadi lu nonton di tempat. Kalau menunggu di Comika.id, ya ada waktu. Tapi kalau misalnya lu ingin jadi yang pertama dan ingin experience komedi langsung di tempat, datang aja. Teater kecil, bagus tuh. Jadi kan kalau lu datang ke tim, itu kan ada gedung pertunjukan tuh yang gede banget, yang kayak pesawat alien. Itu kan dibagi dua tuh. Ada teater besar, ada teater kecil. Nah, yang teater kecil, secara akustik menyenangkan, secara gedung pertunjukan intimate, asik sih di situ. Banyak juga komika-komika yang pernah manggung di situ. Saya jatuh cinta sama teater kecil pas nonton spesialnya Bang Patra, yang Patriarki. Patriarki, iya benar, di situ dia. Bagus banget, Enak. saya bilang. Enak banget tuh tempat. Langsung ngomong, kayaknya tahun depan mau bikin di sini deh. Jadi deh. Ayo bantuin teman-teman supaya beneran jadi. Dibeli tiketnya di comika.id, 100 dan 150 ribu rupiah. Ada Alif Rivelino, Fikri Skoy sebagai opener, 2 orang itu. Ada Rais dan Ilham. Sama Bang Abdur Arsyad. Ngapain dia? Opener juga. Buset! Kenapa masih bingung sih? Ya udah kalau gitu. Nggak kesebut lagi, lu khawatirnya lebih kepada Alif daripada Abdur. Gila lu. Emang Abdur nggak lucu di mata lu? Bang Abdur bilang kalau jadi opener saya cuma mau gimmick-gimmick doang. Ngebales saya di PPTJ. Lucu juga sih. Tuh ada Abdur juga. Udah silakan dibeli 100-150 ribu. Buset dah. Berapa komika tuh? 2, 4, 5, 6. 150 ribu. Ya Allah. Dah. Dan kita semua punya masalah keluarga. Termasuk Abdur? Kayaknya sih. Ya sebenarnya sih semua keluarga disfungsional sih, jadi udah. Aman kalau gitu, udah keluar semua?
Aman Bang. Siap. 13 Mei. 13 Mei 2023 di Teater Kecil Jakarta. Ya, tiket di Comikado tadi. Thank you. Bye-bye. Terima kasih Bang Panji. Sama-sama. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.